gurunya. Yang kedua, adab kepada guru merupakan salah satu adab yang bisa menjadikan seorang penuntut ilmu memperoleh keberkahan dari ilmu yang didapatkan. Oleh karena itu, adab kepada guru merupakan salah satu tujuan agar dewan juri yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Yang kedua, semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, pertama, di masa sekarang sudah banyak penuntut ilmu yang mulai luntur dan kurang hormat kepada gurunya. Yang kedua, adab kepada guru merupakan salah satu adab yang bisa menjadikan seorang penuntut ilmu memperoleh keberkahan dari ilmu yang didapatkan. Oleh karena itu, adab kepada guru merupakan salah satu tujuan agar para penuntut ilmu dapat memahami dan menyadari betapa pentingnya adab kepada guru saat mereka mengikuti pelajaran. Nah, mudah-mudahan apa yang akan kami sampaikan dapat menjadi inspirasi bagi saudara-saudaraku senasib seperjuangan sebagai santri di pesantren Ma'ruful Jinan yang kami banggakan ini. Masih ingat yel-yel Ma'ruful Jinan? Masih! Sekali lagi, masih ingat yel-yel Ma'ruful Jinan? Masih! Ma'ruful Jinan! Ma'ruful Jinan! Unggul dalam prestasi dan berakhlakul karimah. Sekali lagi, Ma'ruful Jinan! Ma'ruful Jinan! Unggul dalam prestasi dan berakhlakul karimah. Alhamdulillah. Dewan juri yang saya hormati, adab kepada guru yang pertama adalah hendaknya seorang murid atau santri mematuhi perintah dari gurunya. Di dalam kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakallim yang ditulis oleh Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i disebutkan bahwa hubungan seorang santri dengan gurunya layaknya hubungan pasien dengan dokternya. Mengapa demikian? Karena guru itu ibarat dokter. Apabila dokter mengobati penyakit fisik, maka guru mengobati penyakit kebodohan dan juga mengobati penyakit akhlak yang buruk. Maka apabila seorang pasien mengalami penyakit fisik, ingin sembuh dari penyakitnya, maka ia harus mematuhi arahan dari dokter. Begitupun seorang santri, apabila ia hendak menghilangkan penyakit bodoh atau akhlak buruk yang ada pada dirinya, maka hendaknya ia harus mematuhi arahan dari guru ataupun ustadznya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Yang kedua, hendaknya seorang murid mendengarkan dan memperhatikan dengan baik pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Ketika kita belajar, jangan sampai kalian itu berbuat kegaduhan, ngobrol sendiri, ataupun tertidur di dalam kelas. Apalagi yang diajarkan materinya ada kaitannya dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam surah Qaf ayat ke-37 Allah Ta'ala berfirman yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Yang artinya adalah sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan-peringatan bagi orang yang mempunyai hati atau menggunakannya pendengaran dengan baik dan dia menyaksikan.
QS Qaf ayat ke-37. Ayat tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Al-Quran itu menjadi peringatan bagi kita apabila kita memasang ketiga indera kita, yaitu hati, telinga, dan juga mata. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, maksudnya adalah bahwa ketika kita menuntut ilmu, hendaknya kita benar-benar menggunakan hati kita untuk fokus, telinga kita untuk mendengarkan, serta mata kita untuk memperhatikan pelajaran dengan baik. Kalau kita tidak menggunakannya, lalu bagaimana mungkin pelajaran itu bisa masuk ke dalam hati kita? Ya bukan? Di pasaran banyak ikan gurami. Pergi ke Bali naik mobil Innova. Jika penasaran dengan pidato kami, ingatlah kembali Siti Zahratun Nova. Demikianlah materi tentang adab kepada guru yang bisa saya sampaikan. Semoga kita dapat mengamalkan dan menerapkan adab ini dalam keseharian kita, baik di sekolah maupun di pesantren Ma'ruful Jinan yang kami banggakan ini. Ikan lohan, ikan gurami, banyak terdapat di danau Nusa. Segala kesalahan dari kami dan kebenaran dari Allah yang Esa. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat Siti Zahratun Nova Ilil Ilmi.